In the heart of Indonesia, Kamu tahu apa yang terjadi? unraveling the truth behind the most chilling crimes, this is where the verdict is delivered. Pada bulan April 2007, di sebuah villa terpencil di pinggiran Bandung, Dewi Lestari, seorang wanita berusia 38 tahun, ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Saat itu bukan musim liburan, sehingga paviliun yang terpisah dari bangunan utama itu benar-benar kosong. Hari itu, Dewi Lestari adalah satu-satunya tamu di sana. Sudah 2 jam lewat dari waktu check-out, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam kamar. Penjaga villa akhirnya membuka pintu dengan kunci master. Begitu masuk, ia membeku di tempat. Ibu 2 anak itu terbaring di atas tempat tidur dengan pakaian yang acak-acakan dan sebagian terlepas. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Pintu kamar terkunci dari dalam. Bahkan gerendel jendela pun terkunci rapat dari sisi dalam. Tidak ada jejak perlawanan atau bekas langkah kaki orang asing. Seolah-olah seseorang telah membersihkan kamar itu dengan rapi, seakan tidak terjadi apa-apa. Di dalam ruangan yang terkunci sempurna itu, dari mana pelaku masuk dan keluar, ketika penyelidikan dimulai, sebuah rumor tak terduga menyebar ke seluruh penjuru kota. Kabarnya, almarhumah Dewi Lestari memiliki hubungan rahasia dengan pendeta sebuah gereja besar. Dalam sekejap, masyarakat mulai mencibir ibu 2 anak itu sebagai wanita selingkuhan. Perhatian polisi pun secara alami terarah pada sang pendeta. Namun, sang pendeta memiliki alibi yang sempurna pada malam kejadian, disaksikan oleh puluhan orang. Tersangka paling potensial pun lolos dari jerat penyelidikan dalam sekejap. Saat itulah, seorang teman lama Dewi Lestari mendatangi kantor polisi. Ia mengatakan bahwa beberapa hari sebelum kematiannya, Dewi sempat berkata bahwa ia merasa takut. Dengan suara gemetar, Dewi mengaku ingin berhenti dan kembali ke sisi anak-anaknya. Tapi, apa atau siapa yang membuatnya begitu ketakutan? Teman itu juga mengaku melihat memar kebiruan di pergelangan tangan Dewi. Namun, dalam penyelidikan yang sudah terlanjur condong ke arah drama perselingkuhan, kesaksian itu hanya menjadi satu baris catatan yang terabaikan. Akhirnya, kasus itu ditutup sebagai kasus yang belum terpecahkan, dan Dewi Lestari dilupakan dengan citra sebagai wanita yang tidak setia. 9 tahun berlalu. Sementara kedua anaknya tumbuh tanpa seorang ibu, kematian yang penuh kejanggalan itu terkubur dalam debu waktu. Namun pada tahun 2016, sebuah kotak barang bukti tua yang tersimpan di gudang kembali dibuka. Ternyata, di saat-saat terakhirnya, Dewi Lestari sempat mencakar seseorang dengan putus asa. Secuil jaringan kulit yang tertinggal di bawah kukunya tertidur dalam kotak itu. Jejak mikroskopis yang saat itu bahkan tidak bisa dianalisis, akhirnya mulai berbicara di hadapan kemajuan ilmu forensik. Waktu yang telah berhenti kembali bergerak, dan saat identitas pemilik jaringan kulit itu muncul di layar. Detektif yang membuka kembali kasus itu tidak bisa mempercayai matanya. Dia bukan pendeta, bukan juga orang asing. Dia adalah orang yang selama 9 tahun berada paling dekat dengan Dewi Lestari. Orang yang tidak pernah dicurigai oleh siapapun. Bahkan sebaliknya, orang yang menerima simpati dan penghiburan dari semua orang. Apa yang sebenarnya terjadi di kamar terkunci itu 9 tahun yang lalu? Siapakah orang yang berhasil menipu semua orang? Kasus dimulai. Pagi itu di bulan April 2007, di sebuah kawasan perbukitan di pinggiran Bandung, terdapat sebuah villa terpencil yang jauh dari keramaian. Hujan musim semi yang turun semalaman telah berhenti, menyisakan aroma tanah basah yang menyelimuti halaman. Penjaga villa, Pak Maman, berjalan mondar-mandir di depan paviliun sambil terus melirik jam tangannya. Sudah lewat 2 jam dari waktu check-out, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam kamar. Karena sedang musim sepi, hanya ada 1 tamu di paviliun itu. Pak Maman sudah mengetuk pintu berkali-kali, tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Ketika ia mencoba menggoyangkan gagang pintu, terasa pintu itu terkunci rapat dari dalam. Setelah ragu sejenak, Pak Maman kembali ke ruang jaga untuk mengambil kunci master. Ia memasukkan kunci itu ke lubang dan memutarnya perlahan. Pintu pun terbuka dengan bunyi klik. Begitu melangkah masuk, langkah Pak Maman terhenti. Di atas tempat tidur, seorang wanita terbaring dengan pakaian yang acak-acakan. Wajahnya pucat dan kaku, sementara selimutnya tersibak di lantai. Pak Maman memanggil wanita itu dengan suara gemetar tetapi tidak ada gerakan. Ia menjatuhkan kunci yang dipegangnya dan berlari keluar. Tak lama kemudian, beberapa mobil polisi menaiki jalan tanah menuju villa, meninggalkan kepulan debu.
Para detektif yang pertama kali memasuki lokasi kejadian mengamati kamar itu dengan dahi berkerut. Untuk sebuah kamar tempat seseorang kehilangan nyawa, kondisinya terlalu rapi, tidak ada jejak perlawanan atau langkah kaki yang berantakan di lantai. Hanya pakaian wanita di atas tempat tidur yang tampak aneh dan tidak wajar. Seorang detektif muda mendekati jendela dan memeriksanya. Jendela itu berbingkai kayu tua dan grendelnya terkunci dari dalam. Pintu terkunci dari dalam. Jendela juga terkunci dari dalam. Ini adalah misteri ruang tertutup yang sempurna. Pertanyaan dari mana pelaku masuk dan keluar mulai terdengar di antara para detektif. Detektif muda itu meraba bagian bawah bingkai jendela dan menyadari bahwa grendelnya sangat longgar. Namun, karena situasi ruang tertutup yang begitu kuat, kelonggaran kecil itu tidak menarik perhatian siapapun. Segera setelah itu, seorang dokter forensik dari Pusat Laboratorium Forensik, Puslab-4, tiba dan mulai memeriksa kondisi jenazah. Dokter itu mengamati area leher wanita itu dengan hati-hati dan raut wajahnya mengeras. Di lehernya, terdapat bekas cekikan yang jelas, bukan oleh tali, melainkan oleh tangan seseorang. Dokter forensik memperkirakan waktu kematian sekitar pukul 11 malam sebelumnya. Selanjutnya, ia mengangkat tangan wanita itu dan memeriksa bagian bawah kukunya dengan kaca pembesar. Di bawah kuku, terselip serpihan kulit yang sangat kecil. Menurut penjelasan dokter, itu adalah jejak yang ditinggalkan ketika korban mencakar seseorang dengan putus asa di saat-saat terakhirnya. Dokter forensik dengan hati-hati mengambil sampel kulit itu dan menyegelnya dalam kantong barang bukti. Namun, sampel itu sangat sedikit dan bercampur dengan darah serta jaringan tubuh korban sendiri. Dokter mengatakan bahwa dengan teknologi saat itu, mustahil untuk memisahkan jejak pelaku dari sampel tersebut. Para detektif sibuk mengumpulkan sidik jari dan helai rambut dari seluruh kamar. Namun, villa adalah tempat yang dikunjungi banyak orang. Sejak awal, sangat sulit untuk memilah jejak pelaku dari sekian banyak jejak yang ada. Pada saat yang sama, di sebuah jalan raya, seorang pemuda sedang berdiri gelisah di depan pom bensin miliknya. Pria itu adalah pemilik baru pom bensin yang baru buka hari itu. Karena begadang semalaman untuk hari pembukaan, ia mengingat dengan jelas setiap kejadian malam sebelumnya. Tengah malam, sebuah sedan berwarna gelap perlahan menaiki jalan menuju villa. Lalu saat fajar, sedan itu kembali turun dan masuk ke pom bensinnya. Pengemudi sedan mengisi bensin hingga penuh, membayar dengan kartu, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Karena ia adalah salah satu dari sedikit pelanggan di hari pembukaan, pemilik pom bensin itu mengingat jelas rupa sedan tersebut. Namun saat itu ia tidak pernah membayangkan bahwa kejadian itu terkait dengan insiden yang terjadi di atas bukit. Sementara itu, identitas wanita yang meninggal baru terungkap sore harinya. Wanita itu adalah Dewi Lestari, 38 tahun, seorang ibu 2 anak yang tinggal di kota terdekat. Orang-orang di sekitarnya mengenal Dewi sebagai pribadi yang rajin dan pendiam. Kabar bahwa orang seperti itu meninggal di sebuah villa terpencil mengejutkan semua tetangganya. Polisi segera menghubungi suami Dewi. Nama suaminya adalah Bramantio Wicaksono, seorang pengusaha konstruksi berusia 42 tahun. Saat dihubungi, Bramantio langsung menjawab bahwa ia sedang berada di lokasi proyek konstruksi di luar kota. Tanpa ragu, ia menambahkan bahwa keberadaannya bisa dikonfirmasi karena ia bersama bawahannya. Malam itu, di rumah duka, Bramantio muncul dengan wajah pucat. Ia tersungkur di depan foto mendiang istrinya dan menangis meraung-raung. Di salah satu sudut, kedua anaknya yang mengenakan pakaian berkabung berdiri termangu, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Para pelayat yang melihat Bramantio menangis pilu karena kehilangan istrinya hanya bisa menghela napas prihatin. Tidak ada seorang pun di sana yang mencurigai di balik air mata yang ditumpahkan Bramantio. Panggung telah disiapkan. Sebuah ruangan yang terkunci dari dalam dan pakaian yang tersingkap dan di atasnya tergeletak diam-diam secuil jaringan kulit di bawah kuku. 3 hari setelah pemakaman Dewi Lestari, penyelidikan polisi mulai berjalan cepat. Namun begitu penyelidikan dimulai, sebuah rumor muncul dari arah yang tidak terduga. Kabarnya, almarhumah Dewi telah lama menjalin hubungan rahasia dengan pendeta sebuah gereja besar di Bandung. Rumor itu berawal dari kalangan jemaat gereja dan menyebar dengan cepat ke seluruh kota. Nama pendeta itu adalah Markus Jahjono. Ketika para detektif memeriksa riwayat ponsel Dewi, rumor itu ternyata bukan tanpa dasar. Ada beberapa catatan panggilan dan pesan antara Dewi dan pendeta Markus. Begitu fakta ini terungkap, perhatian publik langsung tertuju pada almarhumah Dewi.
Orang-orang mulai mencibir ibu dua anak itu karena menjalin hubungan tidak pantas dengan seorang pendeta. Opini publik dengan cepat mengeras ke satu arah. Ini adalah kasus perselingkuhan yang berujung tragis. Polisi pun mengikuti arus ini dan menetapkan Pendeta Markus sebagai tersangka utama. Para detektif memanggil Pendeta Markus untuk diinterogasi secara intensif. Namun, Pendeta Markus memiliki alibi yang tidak terbantahkan. Pada malam kejadian, ia sedang memimpin kebaktian semalam suntuk di gereja. Puluhan jemaat bersaksi bahwa Pendeta Markus berada di mimbar sepanjang malam. Pendeta Markus mengakui hubungannya dengan Dewi, tetapi dengan tegas menyangkal tuduhan pembunuhan. Dengan alibi yang kokoh, penyelidikan kehilangan petunjuk paling kuat sejak awal. Sementara itu, sang suami, Bramantio, semakin memperkuat alibinya. Bramantio menghadirkan bawahannya, Agus Setiawan, yang katanya pergi bersamanya dalam perjalanan dinas. Agus bersaksi dengan jelas bahwa ia bersama Bramantio di lokasi proyek pada hari itu. Bramantio bahkan menyerahkan bukti pembayaran dan catatan reservasi penginapan kepada para detektif. Setelah memeriksa dokumen-dokumen itu, para detektif menyimpulkan bahwa tidak mungkin Bramantio berada di lokasi kejadian. Namun, ada satu celah kecil yang tersembunyi dalam catatan penginapan yang diserahkan Bramantio. Catatan itu hanya menunjukkan reservasi dan pembayaran, bukan bukti bahwa ia benar-benar menginap di kamar itu. Namun, butuh waktu 9 tahun yang panjang untuk mengungkap makna dari celah kecil yang samar itu. Sementara itu, analisis terhadap serpihan kulit dari bawah kuku Dewi akhirnya ditunda. Karena jumlahnya sangat sedikit dan tercampur dengan darah korban, jejak pelaku tidak dapat dipisahkan. Suaminya, Bramantio, bahkan tidak masuk dalam daftar orang yang DNA-nya perlu dibandingkan. Bramantio hanya diklasifikasikan sebagai keluarga korban yang malang dan dikhianati. Detektif yang memimpin penyelidikan awal, Bagus Santoso, merasa ada yang tidak beres. Baginya, alibi Bramantio terlalu mulus dan rapi, seolah-olah sudah disiapkan sebelumnya. Namun, tanpa bukti yang kuat, tidak ada alasan untuk mencurigai keluarga korban yang dikhianati. Pada saat itulah, Kepala Satuan Reserse, Komisaris Polisi, Kompol Hartono, mulai ikut campur dalam penyelidikan. Hartono adalah teman lama Bramantio dari klub golf mereka. Hartono memanggil Bagus secara pribadi. Dengan suara pelan, Hartono menasihatinya, opini publik sudah terbentuk. Jangan membuat masalah dengan mengusik keluarga korban. Hartono juga menyiratkan bahwa musim promosi jabatan akan segera tiba. Wajah Bagus mengeras, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dengan cara itu, Hartono mengarahkan penyelidikan ke arah pendeta dan dengan cepat membersihkan area di sekitar Bramantio. Di tengah situasi itu, teman dekat Dewi, Rina Susanti, mendatangi kantor polisi. Di hadapan detektif, Rina membuka mulut dengan suara gemetar. Menurut Rina, beberapa hari sebelum kematiannya, Dewi berniat untuk mengakhiri hubungannya dengan pendeta. Dewi berulang kali mengatakan kepada Rina bahwa ia ingin kembali ke sisi anak-anaknya. Selain itu, Dewi juga menambahkan bahwa ia takut pada suaminya. Namun, kesaksian Rina ini terkubur dalam narasi besar kasus perselingkuhan dan hanya menjadi satu baris catatan. Rina juga menceritakan pertemuannya dengan Dewi beberapa hari sebelumnya. Hari itu, Dewi terus-menerus mencoba menyembunyikan memar kebiruan di pergelangan tangannya dengan lengan bajunya. Meskipun Rina menekankan cerita ini, detektif yang menanganinya menganggapnya sepele. Detektif itu hanya mengatakan bahwa itu mungkin hanya bekas pertengkaran biasa antara suami istri dan menyuruh Rina pulang. Pada saat yang sama, pemilik pom bensin yang mengingat sedan pada hari pembukaannya juga mendatangi kantor polisi terdekat. Ia ingin melaporkan tentang sedan gelap yang turun dari arah villa malam itu. Namun, penyelidikan sudah sepenuhnya terfokus pada sang pendeta. Kantor polisi bahkan tidak memberikan tanda terima laporan dan mengabaikannya. Pemilik pom bensin itu hanya bisa pulang dengan wajah kecewa. Sementara itu, selama diinterogasi, Bramantio tidak pernah sekalipun kehilangan ekspresi sedih seorang suami yang dikhianati. Ia bahkan dengan santai mendesak para detektif untuk menghukum berat sang pendeta. Publik sudah terlanjur mencap Dewi sebagai istri yang tidak setia dan Bramantio sebagai kepala keluarga yang dikhianati. Orang dengan alibi paling sempurna ternyata menyembunyikan kegelapan yang paling pekat. Namun, kebenaran itu sepenuhnya tertutup di balik tabir rumor dan tangan seorang kaki tangan yang korup. Musim dingin pun tiba. 8 bulan telah berlalu sejak kejadian itu. Polisi pada akhirnya tidak berhasil mendapatkan bukti yang menentukan untuk menangkap pelaku.
Tersangka utama, Pendeta Markus, sepenuhnya bebas dari tuduhan berkat alibinya yang kuat. Padahal, ini adalah kasus di mana seseorang jelas-jelas mencekik leher Dewi hingga tewas. Namun polisi mengklasifikasikan kasus ini sebagai kasus yang belum terpecahkan dan menarik mundur tim penyelidik. Orang yang paling getol menutup kasus ini adalah Kompol Hartono. Dalam rapat, ia beralasan bahwa bukti tidak cukup dan hanya menghabiskan energi publik. Dengan desakan kuat dari Hartono, berkas kasus itu pun masuk ke dalam gudang. Serpihan kulit dari bawah kuku Dewi juga divonis tidak dapat dianalisis dan disegel dalam kotak barang bukti. Kotak itu diletakkan di rak paling dalam gudang dan perlahan dilupakan semua orang. Selama perhatian media meredup, Dewi kembali mendapat julukan yang tidak adil. Dunia mencibirnya sebagai wanita yang menemui akhir tragis setelah berselingkuh dengan seorang pendeta. Dewi mati 2 kali, sekali saat hidupnya direnggut dan sekali lagi setelah kematiannya. Pada saat itu, suaminya, Bramantio, menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda. Ia berhasil mencairkan uang asuransi kematian dalam jumlah besar atas nama istrinya tanpa masalah. Dengan uang itu sebagai modal, Bramantio dengan cepat mengembangkan perusahaan konstruksinya yang sedang lesu. Di masyarakat, Bramantio dikenal sebagai kepala keluarga malang yang sendirian membesarkan kedua anaknya setelah dikhianati oleh istrinya yang tidak setia. Orang-orang memberinya tatapan simpati dan satu persatu mendekatinya. Bramantio memanfaatkan simpati itu untuk membangun jaringan yang kuat dengan para tokoh lokal. Sesaat setelah menerima uang asuransi, Bramantio melakukan satu hal yang mencolok. Ia membayarkan biaya keanggotaan klub golf atas nama Kompol Hartono. Di kemudian hari, transaksi ini menjadi petunjuk penting yang mengungkap korupsi di antara keduanya. Namun, saat itu tidak ada yang memperhatikan aliran uang tersebut. Sementara itu, kedua anak yang kehilangan ibu mereka menanggung beban waktu yang sama sekali berbeda. Mereka harus menanggung kesedihan kehilangan ibu sekaligus cemoohan dunia terhadap ibu mereka. Beban ganda yang terlalu berat untuk dipikul di usia muda menimpa pundak kedua anak itu. Terlebih lagi, mereka harus tumbuh di bawah kendali dingin ayah mereka, Bramantio, dalam keadaan tertekan. Keheningan yang berat selalu menyelimuti rumah, dan anak-anak bahkan berhati-hati untuk tidak bersuara di depan ayah mereka. Di antara mereka, sang anak perempuan yang saat itu masih duduk di sekolah dasar memiliki satu ingatan yang tak terhapuskan. Pada malam kejadian, ia terbangun karena mendengar suara pintu depan terbuka. Saat fajar, ayahnya, Bramantio, masuk ke rumah tanpa suara dengan sepatu yang penuh lumpur. Anak perempuan itu menyimpan adegan itu jauh di dalam hatinya. Namun, selama bertahun-tahun, ia tidak pernah menceritakan ingatan itu kepada siapapun. Di sisi lain, teman Dewi, Rina, memiliki keyakinan yang berbeda dari dunia. Rina sangat percaya bahwa kematian Dewi tidak seperti yang dirumorkan. Setiap tahun pada hari peringatan kematian Dewi, Rina sendirian mengunjungi rumah Abu. Berdiri di depan kaca yang dingin, Rina tidak pernah menyerah berharap bahwa suatu hari kebenaran akan terungkap. Pendeta Markus, akibat skandal itu, mengundurkan diri dari gerejanya. Beberapa tahun kemudian, ia memulai kembali pelayanannya secara diam-diam di daerah lain. Mengenai kasus itu, Pendeta Markus tetap bungkam seumur hidupnya. Agus, tangan kanan Bramantio, menyaksikan dari dekat bagaimana perusahaan itu tumbuh besar. Ia melihat dari dekat wajah asli Bramantio yang berbeda antara di depan dan di belakang, serta transaksi-transaksi gelapnya yang berbahaya. Di dalam hati Agus, kegelisahan yang tak terkatakan mulai tumbuh perlahan. Begitulah waktu berlalu. Bramantio kini telah menjadi direktur perusahaan pengembang properti dan pejabat di kamar dagang. Secara lahiriah, ia berhasil menampilkan wajah seorang pengusaha sukses dan ayah yang berbakti. Setiap kali ada acara amal di daerahnya, Bramantio selalu diperkenalkan sebagai kepala keluarga hebat yang berhasil bangkit dari kesedihan kehilangan istri. Setiap kali itu terjadi, Rina, yang duduk di suatu tempat di antara penonton, akan diam-diam bangkit dan keluar. Kematian yang tidak adil terkubur di bawah debu waktu, sementara orang yang bersalah terus berjaya. Di tengah pemandangan yang tidak masuk akal itu, hanya kotak barang bukti yang tersimpan di gudang yang sendirian menanti momen pembalikan. 9 tahun kemudian, pada tahun 2016, sebuah tim khusus dibentuk di kepolisian untuk meninjau kembali kasus-kasus lama yang belum terpecahkan. Di tim itu, ada seorang detektif bernama Bagus Santoso. Bagus adalah detektif muda yang pernah berpartisipasi sebagai anggota tim penyelidikan awal 9 tahun lalu.
Detektif yang dulu meraba-raba grendel jendela yang longgar itu kini telah kembali dengan pangkat yang lebih tinggi. Bagus masih menyimpan ingatan tentang ruangan terkunci dan pakaian yang tersingkap itu di sudut hatinya selama bertahun-tahun. Bagus turun ke gudang dan dengan tangannya sendiri mengangkat kotak barang bukti yang berdebu. Saat membuka kotak itu dan membalik-balik dokumen tua satu persatu, tangan Bagus berhenti di satu bagian. Sampel kulit dari bawah kuku Dewi telah diabaikan selama 9 tahun dengan stempel analisis, tidak memungkinkan karena sampel campuran. Bagus tahu betul seberapa besar perubahan yang terjadi selama 9 tahun terakhir. Kini, di era di mana DNA seseorang dapat diisolasi bahkan dari sampel yang tercampur dengan jejak orang lain. Apa yang dulu mustahil, kini menjadi sangat mungkin. Bagus segera meminta analisis ulang sampel kulit itu. Sambil menunggu hasil analisis ulang, Bagus diam-diam menelusuri kembali petunjuk-petunjuk lain. Bagus terus bertanya-tanya mengapa kasus ini ditutup dengan begitu terburu-buru 9 tahun lalu. Di baliknya, bayang-bayang Kompol Hartono tampak jelas. Bagus pertama-tama menemui teman Dewi, Rina. Selama 9 tahun, Rina menyimpan cerita hari itu di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, Bagus mencatat dengan serius kesaksian yang diberikan Rina 9 tahun lalu, bahwa Dewi takut pada suaminya dan ingin kembali kepada anak-anaknya. Rina dengan hati-hati menyerahkan sesuatu yang telah ia simpan selama bertahun-tahun kepada Bagus. Itu adalah beberapa pesan terakhir yang dikirim Dewi kepada Rina sebelum ia meninggal. Dalam pesan itu, tekad Dewi untuk kembali kepada anak-anaknya tertulis dengan jelas, dan di sana juga tertulis ketakutan Dewi tentang bagaimana suaminya akan bereaksi. Bagus membaca pesan itu kata demi kata. Selanjutnya, di antara tumpukan dokumen di gudang, Bagus menemukan sebuah laporan lama yang hilang tanpa sempat diberi nomor registrasi. Itu adalah kesaksian tentang sedan yang coba disampaikan oleh pemilik pom bensin 9 tahun lalu. Bagus bersusah payah melacak dan bertemu kembali dengan pemilik pom bensin itu yang kini sudah paruh baya. Pemilik pom bensin itu berkata bahwa karena hari itu adalah hari pembukaan usahanya, ia ingat dengan jelas tanggal dan waktunya. Dengan tenang, ia menceritakan kembali ingatannya hari itu. Dini hari itu, sebuah sedan yang turun dari arah villa mengisi bensin di pom bensin saya dan membayar dengan kartu. Karena itu hari pembukaan, saya ingat setiap pelanggan. Mata Bagus seketika menajam. Ia segera mulai melacak riwayat transaksi kartu kredit di pom bensin itu 9 tahun yang lalu. Berbeda dengan catatan lalu lintas, catatan keuangan seperti transaksi kartu kredit tetap tersimpan meskipun sudah bertahun-tahun. Bagus merasa bahwa pintu untuk mengungkap siapa pengemudi sedan itu telah terbuka. Bagus tidak berhenti di situ dan mencari orang lain. Agus Setiawan, direktur yang 9 tahun lalu memberikan kesaksian alibi perjalanan dinas Bramantio. Setelah melacak, Bagus mengetahui bahwa Agus telah berhenti dari perusahaan beberapa tahun lalu. Agus berselisih hebat dengan Bramantio karena masalah properti dan telah memutus hubungan. Bagus mendatangi Agus, tetapi awalnya Agus menolak untuk bertemu. Bagus tidak mundur dan dengan tenang mengatakan satu hal kepadanya. Memberi kesaksian palsu membawa tanggung jawab yang berat, dan jika salah, tanggung jawab itu bisa berbalik kepada Anda. Mendengar itu, wajah Agus mulai goyah. Sementara itu, kabar bahwa penyelidikan ulang telah dimulai di kantor polisi segera sampai ke telinga orang lain. Kompol Hartono yang akan segera pensiun mulai memantau pergerakan Bagus melalui jaringan lamanya. Hartono juga secara diam-diam mengirim sinyal bahaya kepada Bramantio. Bahkan sebelum hasil analisis ulang tiba, sebuah keyakinan firasat telah terbentuk di hati Bagus. Keyakinan bahwa pemilik serpihan kulit di bawah kuku itu bukanlah pendeta atau orang asing, melainkan seseorang yang sama sekali tidak terduga. Kotak kebenaran yang tersembunyi di balik topeng sempurna selama 9 tahun akhirnya akan segera terbuka. Retakan tak terlihat mulai menyebar tanpa suara di dunia Bramantio yang sedang berada di puncak kejayaan. Hari hasil analisis ulang pun tiba. Bagus menerima laporan dari Puslap 4 dengan kedua tangannya. Saat membuka amplop dan membentangkan dokumen itu, ujung jari Bagus sedikit gemetar. Di laporan itu, tertulis sebuah nama yang tidak pernah diduga siapapun selama 9 tahun. Pemilik serpihan kulit yang diisolasi dari bawah kuku Dewi bukanlah pendeta Markus. Bukan juga milik orang asing. Pemilik serpihan kulit itu adalah suaminya, Bramantio Wicaksono. Hasilnya menunjukkan bahwa DNA Bramantio cocok persis dengan serpihan kulit di bawah kuku Dewi. Bagus memegang dokumen itu dan tidak bisa bergerak dari tempatnya untuk beberapa saat.
Perasaan janggal yang ia rasakan sebagai detektif baru 9 tahun lalu akhirnya muncul di depan matanya sebagai bukti fisik. Gambaran keseluruhan kasus itu terbalik dalam sekejap. Klaim Bramantyo bahwa ia sedang dalam perjalanan dinas dan tidak pernah mendekati villa hancur berkeping-keping. Karena di bawah kuku Dewi yang mencakarnya saat ia sekarat, tertinggal serpihan kulit Bramantyo. Serpihan kulit itu bukan jejak yang tertinggal, karena mereka adalah suami istri yang tinggal serumah. Itu adalah jejak yang tertinggal saat Dewi berjuang dengan sekuat tenaga di saat-saat terakhir lehernya dicekik. Bagus segera memeriksa riwayat transaksi kartu kredit di pom bensin 9 tahun lalu. Hasilnya kembali menjerat Bramantyo. Kartu atas nama Bramantyo, yang seharusnya berada di lokasi perjalanan dinas, digunakan pada dini hari kejadian. Dan itu terjadi di pom bensin yang hanya berjarak 5 km dari villa tempat Dewi kehilangan nyawanya. Waktu penggunaan kartu itu cocok persis dengan waktu pergerakan sedan yang disaksikan oleh pemilik pom bensin. Petunjuk-petunjuk yang tersebar akhirnya mulai terhubung menjadi satu garis tebal. Tim khusus yang dipimpin oleh Bagus segera mengubah status Bramantyo menjadi tersangka utama. Tim mengirimkan surat panggilan kepada Bramantyo dan memulai penyelidikan intensif. Saat surat perintah penangkapan sudah di depan mata, semangat tim investigasi melambung tinggi. Namun, Bramantyo sudah menjadi salah satu tokoh terpandang di daerah itu. Begitu menerima surat panggilan, ia segera menyewa tim pengacara papan atas dari sebuah firma hukum besar. Tim pengacara itu memulai serangan balasan yang tajam begitu memasuki ruang interogasi. Mereka mempersoalkan proses pengambilan dan penyimpanan bukti DNA yang digunakan untuk analisis ulang, menuduhnya cacat prosedur. Mereka secara frontal menyatakan bahwa bukti itu sendiri tidak layak digunakan di pengadilan. Tim pengacara itu terus-menerus mengeksploitasi kemungkinan bahwa serpihan kulit itu telah terkontaminasi selama 9 tahun di gudang. Mereka mengguncang kredibilitas bukti dengan menunjukkan satu persatu kondisi manajemen gudang tua yang buruk. Tim pengacara melangkah lebih jauh. Mereka berargumen bahwa karena mereka adalah suami istri yang tinggal serumah, sangat wajar jika DNA suami ditemukan di tubuh istri. Namun bantahan itu dimentahkan oleh keterangan dari Puslap 4. Serpihan kulit yang tertanam dalam di bawah kuku bukanlah jejak yang bisa timbul dari kontak biasa. Itu adalah jejak yang hanya bisa terbentuk selama proses perlawanan yang hebat. Pada saat itu, Kompol Hartono yang sudah pensiun juga mulai bergerak diam-diam. Melalui kolega lamanya, ia secara halus menciptakan kesan seolah-olah ada celah dalam prosedur penyimpanan bukti saat itu. Hartono secara diam-diam memberikan dukungan dari belakang terhadap klaim kontaminasi dari tim pengacara. Bramantyo juga tidak tinggal diam. Ia kembali menghubungi media dan melancarkan perang opini. Ia menyebarkan cerita bahwa seorang kepala keluarga yang malang dengan istri yang tidak setia kini difitnah secara tidak adil. Bramantyo berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan esensi kasus ini menjadi drama perselingkuhan. Di ruang interogasi, Bramantyo tetap tenang. Ia hanya mengulangi bahwa ia hanyalah korban yang kehilangan istrinya. Bramantyo hanya mengulang-ulang seperti burung beo tentang kemungkinan bukti DNA terkontaminasi dan menutup mulutnya. Bagus, yang mengira telah meraih kemenangan pasti, kembali dihadapkan pada tembok tinggi. Di hadapan serangan balasan Bramantyo, yang didukung oleh kekayaan dan logika hukum, bukti yang ada di tangannya terancam dinegasikan kekuatannya. Bagus menyadari bahwa ia tidak bisa memenangkan pertarungan ini hanya dengan alibi yang hancur. Ia membulatkan tekad. Ia harus meruntuhkan kesaksian palsu Agus dan transaksi gelap Kompol Hartono yang korup. Menjelang sidang pertama, serangkaian krisis tak terduga menimpa Bagus yang sedang mempersiapkan pertarungan di pengadilan. Di tengah serangan gencar dari tim pengacara, bukti riwayat pembayaran kartu yang susah payah didapat mulai goyah. Tim pengacara terus-menerus mempertanyakan apakah catatan lama yang sudah 9 tahun bisa dipercaya begitu saja. Mereka berargumen bahwa kartu itu mungkin digunakan oleh orang lain secara diam-diam, bukan oleh Bramantyo sendiri. Mereka menggoyahkan hubungan antara orang yang menggunakan kartu dan orang yang mengemudikan sedan untuk membingungkan hakim. Selain itu, krisis yang lebih besar mendorong Bagus ke tepi jurang. Agus, direktur yang 9 tahun lalu, memberikan kesaksian alibi perjalanan dinas Bramantyo, mulai goyah. Setelah Agus kembali berkomunikasi dengan pihak Bramantyo, ia menunjukkan tanda-tanda akan mengubah kesaksiannya. Ternyata, di baliknya ada tangan rahasia Bramantyo. Bramantyo mendekati kembali Agus yang telah memusuhinya dan memberikan tawaran manis, sejumlah besar uang damai,
dan posisi direktur di anak perusahaan jika ia tetap pada kesaksian lamanya. Suatu malam, seorang utusan Bramantyo mendatangi rumah Agus. Utusan itu dengan diam-diam meletakkan amplop tebal dan surat perjanjian di depan Agus. Agus menatap amplop itu dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Adegan inilah yang nantinya menjadi benih pembalikan krusial yang diungkapkan oleh Agus sendiri di pengadilan. Sementara itu, Kompol Hartono yang sudah pensiun juga sibuk bergerak di belakang layar. Ia sekali lagi mulai memanaskan opini publik. Ia secara halus membocorkan ke media argumen simpati kuno bahwa karena istrinya selingkuh, wajar jika suaminya berbuat demikian. Dengan cara itu, Hartono mencoba mengaburkan esensi kasus dan mengalihkan perhatian orang kembali ke almarhumah Dewi. Pada saat itu, perhatian dunia sekali lagi beralih ke perselingkuhan Dewi. Sementara itu Bramantyo, yang dituduh membunuh ibu dari kedua anaknya, masih bersembunyi di balik payung sebagai korban. Saat bukti-bukti yang diyakini sudah kuat satu persatu mulai diragukan kekuatannya, Bagus diliputi rasa krisis yang mendesak. Jika terus begini, Bramantyo akan kembali lolos dari jerat hukum. Namun, petunjuk mulai terurai dari tempat yang tak terduga. Hati Agus, yang goyah oleh bujukan Bramantyo, pada saat terakhir condong ke arah yang berbeda. Agus teringat sikap Bramantyo yang nyaris mengancamnya. Ia juga teringat bagaimana 9 tahun lalu Bramantyo secara halus mencoba melimpahkan tanggung jawab kasus itu kepadanya. Antara hati nurani dan ketakutan, Agus berguncang dan tidak bisa tidur semalaman. Saat itulah, Bagus diam-diam mendatanginya lagi. Bagus tidak mendesaknya. Dengan suara tenang, ia berkata kepada Agus, "Ini adalah kesempatan terakhir. Apakah Anda akan tetap menjadi kaki tangan dalam kesaksian palsu atau menjadi saksi yang mengungkap kebenaran? Itu terserah Anda." Bagus tidak mundur ataupun menekan, ia hanya menunggu keputusan Agus. Agus menundukkan kepala untuk waktu yang lama tanpa berkata apa-apa. Sementara itu, Bagus bergerak untuk memecahkan misteri ruangan terkunci yang telah mengganjal pikirannya sejak awal kasus. Ia fokus pada apakah Bramantyo memiliki kunci cadangan dan seberapa usang grendel jendela pavilion itu. Bagus mempersiapkan rekonstruksi tempat kejadian untuk mengungkap bagaimana ruang tertutup itu diciptakan. Bagus juga memegang satu kartu lagi di tangannya. Ingatan samar anak perempuan Bramantyo yang kini sudah dewasa tentang malam itu. Bagus dengan hati-hati mengkonfirmasi cerita tentang kepulangan ayahnya saat fajar dari sang anak. Namun, Bagus tidak gegabah mengeluarkan kartu terakhir ini. Ia menyimpannya dalam-dalam untuk saat yang paling menentukan. Pada saat itu, jaring penyelidikan juga perlahan-lahan mendekati Kompol Hartono. Hartono menyadari bahaya yang mendekat dan menjadi panik. Ia buru-buru mencoba menghilangkan dokumen yang terkait dengan pembayaran keanggotaan klub golf. Larut malam, Hartono menggeledah kantornya dan mulai mencari serta menghancurkan dokumen-dokumen terkait satu persatu. Namun, riwayat transaksi keuangan itu sudah berada di tangan Bagus. Gerakan panik Hartono untuk menghilangkan dokumen justru menjadi bukti bahwa ia memiliki sesuatu yang disembunyikan. Upaya panik itu justru memberikan kekuatan pada penyelidikan yang mengarah pada lingkaran korupsi. Di saat-saat genting ketika Bramantyo yang sudah terpojok, tampak akan lolos lagi dengan kekayaan dan kesaksian palsu. Petunjuk terakhir yang akan membalikkan seluruh papan permainan ditarik dengan tenang. Akhirnya, hari sidang putusan pun tiba. Ketegangan yang pekat menyelimuti ruang sidang. Jaksa pertama-tama menghadirkan ahli dari Puslap 4 sebagai saksi. Ahli tersebut menjelaskan secara rinci bahwa tidak ada kontaminasi dalam proses pengambilan dan penyimpanan bukti DNA yang digunakan untuk analisis ulang. Ahli tersebut menyajikan data satu persatu mengenai kondisi bukti yang disegel dan proses analisis ulang. Klaim kontaminasi yang begitu gencar dilontarkan oleh tim pengacara kehilangan kekuatannya di tempat. Ahli tersebut melangkah lebih jauh. Ia menjelaskan bahwa serpihan kulit yang tertanam dalam di bawah kuku tidak mungkin timbul dari kontak biasa. Itu adalah jejak yang hanya bisa terbentuk saat terjadi perlawanan hebat. Logika tim pengacara bahwa itu wajar karena mereka suami istri runtuh total di hadapan sains. Selanjutnya, jaksa menyajikan hasil rekonstruksi TKP yang dilakukan di kamar pavilion. Jaksa mendemonstrasikan bahwa grendel jendela yang sudah usang itu bisa terkunci dengan sendirinya hanya dengan menggoyangkan bingkai jendela dari luar. Rahasia ruang tertutup yang tak terpecahkan selama 9 tahun akhirnya terungkap. Jaksa menambahkan satu fakta krusial. Satu-satunya orang yang bisa memiliki kunci cadangan kamar atas nama Dewi
adalah suaminya, Bramantio. Ruang tertutup yang tampak sempurna itu justru berbalik menjadi bukti kejahatan yang hanya bisa diciptakan oleh Bramantio. Desahan pelan terdengar dari berbagai sudut ruang sidang. Dan kemudian, jaksa memanggil saksi yang selama ini goyah, Agus, ke kursi saksi. Agus menundukkan kepala sejenak, lalu perlahan membuka mulut. Dengan suara gemetar, Agus mengakui kebenaran 9 tahun lalu. Hari itu, saya tidak bersama Pak Bramantio. Kesaksian alibi perjalanan dinas itu adalah kebohongan yang saya ucapkan atas perintah Pak Bramantio. Ruang sidang seketika bergemuruh. Agus mengungkapkan secara rinci bahwa pada malam kejadian, Bramantio pergi sendirian. Agus tidak berhenti di situ. Ia bahkan menyerahkan bukti tawaran uang damai dan posisi direktur yang baru-baru ini diberikan Bramantio kepadanya. Upaya Bramantio untuk menyuap saksi itu sendiri menjadi bukti yang menunjuk pada kesalahannya. Riwayat pembayaran kartu kredit di pom bensin dan kesaksian pemiliknya yang telah dikonfirmasi cocok persis dengan kesaksian Agus. Kebohongan Bramantio selama 9 tahun bahwa ia bahkan tidak pernah mendekati villa hancur berkeping-keping. Selanjutnya teman Dewi, Rina, naik ke kursi saksi. Rina bersaksi bahwa Dewi berniat untuk mengakhiri hubungannya dengan pendeta dan kembali kepada anak-anaknya. Rina juga dengan tenang menceritakan betapa takutnya Dewi pada suaminya. Kesaksian Rina mengungkap motif sebenarnya Bramantio. Yang menggerakkannya bukanlah luka karena dikhianati, melainkan harga diri yang terinjak-injak serta harta dan asuransi atas nama istrinya. Ditambah lagi, aliran uang gelap yang dilacak secara terpisah oleh Bagus juga diungkap di pengadilan. Keterlibatan dan kolusi Kompol Hartono yang membuat kasus ini ditutup dengan terburu-buru 9 tahun lalu terungkap secara rinci. Perisai terakhir yang melindungi Bramantio dari belakang hancur berkeping-keping. Alibi yang sempurna, topeng suami yang dikhianati, dan cangkang drama perselingkuhan terkelupas satu persatu. Wajah Bramantio di pengadilan, untuk pertama kalinya dalam 9 tahun, mulai runtuh. Saat itulah, jaksa memanggil saksi terakhir. Anak perempuan Bramantio yang sudah dewasa perlahan berjalan ke kursi saksi. Udara di ruang sidang menjadi sangat berat. Sang anak menatap ayahnya sejenak, lalu mengalihkan pandangannya dan membuka mulut. Dengan suara yang jelas, ia memberikan kesaksian tentang ingatannya pada dini hari itu. Dini hari itu, saya melihat ayah pulang diam-diam dengan sepatu yang penuh lumpur. Wajah Bramantio pucat pasi. Di hadapan kesaksian anak kandungnya sendiri, Bramantio tidak bisa lagi memberikan pembelaan apapun. Ia membeku di tempat, tangannya gemetar tak berdaya. Tidak ada lagi celah untuk melarikan diri. Kekayaan, koneksi, dan logika hukum semuanya telah habis. Di hadapan jaring bukti yang semakin rapat, Bramantio akhirnya runtuh dengan sendirinya. Majelis hakim menjatuhkan hukuman berat kepada Bramantio atas kejahatan membunuh istrinya, merekayasa mayatnya menjadi drama perselingkuhan, dan menyembunyikan kebenaran selama 9 tahun. Pedang keadilan juga mengarah pada Kompol Hartono, yang secara tidak sah menutup kasus dan menerima uang haram. Bramantio, yang bertindak sebagai hakim bagi nyawa istrinya sendiri, akhirnya hancur total di hadapan kemajuan sains, penelusuran yang gigih, hati nurani seorang kaki tangan yang berbalik, dan keberanian seorang anak perempuan yang memilih kebenaran. Semua persidangan telah berakhir. Kebenaran yang terungkap setelah 9 tahun mengguncang dunia. Dewi bukanlah wanita yang pantas dicemooh. Apapun kesalahannya, kematian yang menimpanya jelas-jelas merupakan pembunuhan. Cemoohan yang selama ini ditujukan kepada Dewi akhirnya ditarik kembali, meskipun terlambat. Ketidakadilan yang menimpa Dewi, meskipun terlambat, akhirnya dibersihkan. Media massa meninjau kembali awal dan akhir kasus ini. Dunia merenungkan dengan berat bagaimana rumor dan prasangka bisa membunuh satu orang 2 kali. Namun, harga dari kebenaran yang terungkap sungguh mengerikan. Kedua anaknya yang telah dewasa harus menghadapi kenyataan yang tak tertanggungkan. Pembunuh ibu mereka tidak lain adalah ayah mereka sendiri, sebuah tragedi ganda. Kehilangan ibu dan kini ayah mereka menjadi seorang pembunuh. Kedua saudara itu berdiri berdampingan di depan foto ibu mereka. Mereka akhirnya menumpahkan air mata yang telah mereka tahan selama bertahun-tahun. Di dalam air mata mereka, tercampur juga penyesalan atas kesalahpahaman yang akhirnya terungkap. Di antara mereka, hati sang anak perempuan yang akhirnya memberikan kesaksian tentang kepulangan ayahnya adalah yang paling berat. Sebagai ganti dari mengungkap kebenaran, ia kehilangan ayahnya. Namun ia juga memikul penghiburan yang berat karena telah memulihkan nama baik ibunya. Rina, yang sendirian meyakini kebenaran tentang Dewi, juga menyambut tahun itu.
ia kembali berdiri di depan rumah Abu yang setiap tahun ia kunjungi. Kali ini, Rina untuk pertama kalinya memanggil nama sahabatnya dengan suara lantang, nama yang telah bersih dari noda. Baginya, hari itu adalah hari yang, meskipun terlambat, harus datang. Agus, yang mengubah kesaksian palsunya dan mengungkap kebenaran, menerima tanggung jawab atas kesalahannya. Namun karena memilih hati nurani di saat-saat terakhir, ia dapat sedikit melepaskan beban rasa bersalah yang telah lama dipikulnya. Detektif Bagus, yang tidak pernah melepaskan perasaan janggalnya sejak menjadi detektif baru 9 tahun lalu, juga dengan tenang menutup berkas kasus. Melalui kasus ini, ia sekali lagi menanamkan satu fakta di dalam hatinya. Tidak ada kejahatan yang sempurna, dan kebenaran, tidak peduli berapa lama, pasti akan berjalan keluar dengan sendirinya. Kesuksesan Bramantyo yang dibangun di atas kekayaan, koneksi, dan penyamaran yang canggih runtuh dalam semalam. Reputasinya sebagai tokoh terpandang di daerah itu terhapus sepenuhnya di bawah stempel pembunuh. Kompol Hartono, yang melindunginya dari belakang dan menikmati bayang-bayang kekayaan dan kekuasaan, juga ikut jatuh. Ia kehilangan kehormatan dan pensiunnya, terkubur oleh kebenaran yang coba ia tutupi. Kasus ini, melalui luka-luka yang ditinggalkan, mengingatkan dunia pada satu kebenaran yang berat. Tidak peduli seberapa masuk akal alasannya, tidak seorang pun bisa menjadi algojo yang menghakimi nyawa orang lain. Ada secuil jaringan kulit yang tertinggal di bawah kuku. Ada sepotong kesaksian samar dari hari pertama pembukaan usaha. Ada sebaris catatan transaksi kartu kredit yang sudah tua. Dan ada kegigihan beberapa orang yang tidak pernah menyerah pada kebenaran. Potongan-potongan kecil inilah yang berkumpul untuk akhirnya memecah kesunyian panjang selama 9 tahun. Saat musim semi kembali tiba, di depan rumah Abu, kedua saudara yang telah dewasa dan Rina berdiri berdampingan. Mereka melepaskan kebisuan yang telah lama mereka tahan dan akhirnya bisa berduka untuk Dewi dengan sepenuhnya. Tidak ada kejahatan yang sempurna dan kebenaran, tidak peduli berapa lama terkubur, pasti akan terungkap. Gema yang berat itu meninggalkan kesan mendalam yang panjang bersama dengan sinar matahari musim semi yang hangat yang menyinari pusara Dewi.